Guys, lihat deh, lihat, sedih banget kan? Iya, itu siapa sih? Gue nggak tahu asli. Aduh, pede banget ya. Ini pede banget, parah. Pede banget gitu ya, itu kok so cantik. Gue harus viralkan ini. Iya, lo bikin story viralkan. Susan adalah salah satu contoh dari korban cyberbullying yang terjadi pada media sosial zaman sekarang. Contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi adalah di media sosial Instagram. Berdasarkan informasi, Instagram menduduki peringkat nomor 1 sebagai media cyberbullying. Cyberbullying yang dimaksud dalam hal ini mencakup komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal tak bersahabat, yang sifatnya tentu saja untuk mengolok-olok korban. Hal ini berdampak pada gangguan psikologis korban, seperti membuat rendah diri, bahkan hilangnya rasa percaya diri. Maka dari itu, stop cyberbullying. Konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. HAM dan kewajiban itu harus selaras. Mengapa? Karena hak tidak akan bisa ditegakkan kalau tidak diiringi dengan pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban sama dengan tanggung jawab sebagai seorang warga negara gitu. Jadi di samping kita harus mendapatkan HAM, hak ya, kita juga harus menunaikan kewajiban. Nah, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM ialah seperangkat hak yang melekat. Hak yang melekat pada hakikat keberadaan kita sebagai seorang manusia. Hak apa saja sih yang melekat? Banyak. Hak hidup, hak pendidikan, hak untuk berketurunan, hak mendapatkan pekerjaan, berserikat, berkumpul, berpendapat, banyaklah jenisnya. Yang harus dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan kita sebagai seorang manusia. Jadi sejak kelahirannya, seorang manusia sudah memiliki hak-hak tersebut gitu. Bahkan dalam konsep agama Islam itu sendiri pun ada. Menurut Imam Ghazali disebut apa? Maqasid syariah. Ada 5 maqasidul ahkam. Ini sebagai selingan aja ya. Yaitu ada yang dinamakan hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Kawin, menikah, itu juga hak yang harus didapat oleh seorang manusia, yang harus dihormati. Hifzul akal, menjaga akal, menjaga pikiran, didapat dengan hak berpendidikan. Terus hifzul apalagi? Hifzul mal, menjaga harta. Ya, menjaga harta salah satunya ya harta keluarga, harta nyawa,
harta materi non materi itu harus dijaga. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban atau kewajiban asasi manusia? Menurut undang-undang yang sama tentang HAM, kewajiban ialah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, itu tadi. Kalau HAM itu hanya dituntut untuk didapatkan tanpa melaksanakan kewajibannya, maka HAM itu tidak akan terlaksana, tidak akan tegak. Ya, coba difikirkan dah. Setiap orang menuntut haknya tanpa memberikan kewajiban. Misalkan contohnya dalam bermusyawarah ya. Bermusyawarah itu kan pasti ada banyak pikiran, banyak kepala, dan banyak pendapat. Kalau orang yang terlibat dalam musyawarah hanya menuntut haknya, dalam arti hanya menuntut pendapatnya agar didengar, agar bisa diaspirasikan dan sebagainya, tanpa menghormati hak orang lain yang memiliki hak yang sama untuk berpendapat, tanpa menunaikan kewajiban untuk menghormati tersebut, maka tidak akan tegak hak yang hak dalam berpendapat. Ya akan ribut lah. Ya misalkan berkeras-keras gitu. Saya inginnya begini, yang ini begitu. Kita tidak menghormati pendapat lain dan tidak menghargai keputusan hasil musyawarah, tidak mufakat gitu. Nah, itu maka akan terjadi kekacauan. Jadi egois dan tidak mencerminkan kebersamaan, nilai-nilai kemaslahatan gitu. Jadi hak dan kewajiban harus selaras gitu. Kalau hak dan kewajiban tidak selaras, maka yang terjadi apa? Pelanggaran hak asasi manusia.